Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar-kabar sehat. Sudah berapa hari ini kita tidak upload video ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya yang masih tetap mengikuti channel saya di YouTube, channel Ahyar Hanubun AHA ya, Ahyar Hanubun AHA. Kalau yang Ahyar Hanubun official itu sudah hampir 1 semesteran lah gitu. Hampir 6 bulanan ini sudah tidak bisa diakses karena kendala teknis. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita bicara tentang sesuatu yang ya kayaknya penting ya. Yang ingin saya bahas adalah mengenai kita yang sebenarnya dari keluarga atau dari strata sosial yang kehidupan kita sebenarnya sederhana biasa saja, tetapi terlihat oleh orang kita adalah orang yang wah gitu. Dari cara kita bicara, cara kita bergaul, cara kita ya mungkin membangun relasi ya, dengan ada pihak. Jadi ada sebagian kita itu sebenarnya biasa-biasa saja, pekerjaan kita juga ya tidak terlalu bagus-bagus amat, penghasilan kita juga biasa-biasa saja begitu, pendapatan per bulannya juga biasa saja. Ya normal 1 juta 2 juta gitu, tidak sampai 10 atau 10-an lebih. Tetapi entah kenapa kita bisa meyakinkan orang banyak percaya kita bahwa segala sesuatu yang mereka miliki itu bisa kita dapatkan gitu. Jadi kita tinggal bicara, misalnya halo, bisa tidak saya menggunakan ini, atau bisa tidak saya pinjam dulu ini, dan nanti akan saya selesaikan atau saya tuntaskan begitu dalam waktu secepatnya. Dan orang percaya, orang yakin, dan mereka memberikan. Lalu karena kita juga banyak berhubungan dengan orang-orang yang menurut masyarakat itu orang-orang atas, maksudnya para elit begitu. Orang-orang meyakini bahwa wah, ternyata orang itu hebat, ternyata orang itu bisa begitu. Tidak seperti yang lain, bisa berkomunikasi, bergaul dan sebagainya dengan orang-orang yang seperti itu, yang menurut masyarakat umum adalah kelompok elit. Dan banyak memberikan kepercayaan kepada orang itu. Lalu ketika orang itu membutuhkan sesuatu, mereka dengan sukarela, dengan senang hati memberikan, ya misalnya barang berharga, uang dan sebagainya. Tapi pada akhirnya itu bermasalah di kemudian hari. Bermasalahnya itu ketika kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada orang itu, karena mereka meyakini bahwa dia orang yang supel, kemudian orang yang punya relasi dengan orang-orang besar, mereka kecewa di belakang setelah amanah atau sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan dan sebagainya itu tidak terbayar, tidak terlunasi, atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kekecewaan, dan itu kemudian menjadi masalah di belakang hari. Dan ini terjadi di masyarakat kita, itu terjadi. Sebagian orang seperti itu memanfaatkan popularitasnya, memanfaatkan potensi dirinya, memanfaatkan sesuatu yang sebenarnya itu baik untuk dirinya, untuk disalahgunakan bagi kepentingan dirinya yang merugikan orang lain, banyak orang. Ada seperti itu. Dan saya tidak tahu apakah teman-teman saya atau kita yang lain pernah mengalami kejadian seperti itu, seperti merasa tertipu, seperti merasa dihianati gitu-gitu.
dengan tipe orang-orang seperti itu. Tapi sayangnya ada sebagian orang yang merasa nyaman hidup dengan pola atau cara-cara seperti itu, yang memanfaatkan popularitas dirinya, memanfaatkan potensi dirinya untuk memperdaya banyak orang. Jadi dia merasa dia orang yang disukai banyak orang, dia merasa dia orang yang dipercaya banyak orang. Kemudian dengan itu, dengan entengnya saja dia seperti mungkin memanipulasi begitu, atau menyalahgunakan potensinya itu untuk kemudian merugikan banyak orang. Tapi dia merasa nyaman. Jadi misalnya dia ke si A, dia berbicara seperti itu, lalu si A memberikan sesuatu ke dia berupa ya mungkin materi, kepercayaan dan sebagainya. Kemudian dia ke si B, si C, seterusnya seperti itu. Dan sebenarnya itu semuanya meninggalkan masalah atau luka begitu ya, pada orang-orang itu, si A, B, C dan seterusnya. Tetapi dia merasa nyaman, dia merasa bahwa dia tidak bersalah, dia merasa bahwa dia baik-baik saja begitu. Jadi maksud saya, ada baiknya kita hidup sebagai manusia normal. Apa yang kita punya, itulah yang kita nikmati. Kita jangan mengambil porsinya orang lain. Kita juga jangan mengambil tanggung jawab atau risiko yang tidak mampu kita selesaikan, tidak mampu kita tuntaskan. Kalau kita hitung dari segi misalnya pendapatan, kalau kalian mampu menghasilkan 10.000 per bulan, maka jangan mengambil pinjaman 15.000 per bulan. Karena kalian akan tahu, kalian hanya mampu menghasilkan 10.000, tetapi itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara pinjaman kalian adalah 15.000. Artinya itu risikonya sangat besar sekali, lebih dari 100% risiko itu. Jadi kalian harus cari 10.000 lagi, tidak untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari yang sebulan itu, tapi untuk menutupi hutang. Kemudian cari lagi 5.000 untuk menutupi hutang. Itu sesuatu yang seperti kita membunuh diri sendiri. Ya, membunuh diri sendiri. Dan biasanya orang-orang yang seperti tadi saya sampaikan di awal, ada yang mau melakukan hal-hal seperti ini. Dan itu tidak baik. Karena ya seperti pepatah gali lubang tutup lubang. Jadi ambil hutang lagi di tempat lain, menutup hutang itu, kemudian hutang lagi di tempat lain, menutup hutang itu, tapi tidak pernah selesai. Dan kalau kita merasa berada dalam posisi seperti ini, maka berhentilah. Berhenti. Bagaimanapun caranya, berhenti dengan cara seperti itu. Hiduplah sebagaimana orang normal. Kalau penghasilanmu sebulan 10.000 dan kamu memiliki kebutuhan atau sesuatu yang mendesak harus kamu penuhi, dan kamu terpaksa mengambil hutang atau meminjam, maka ukurlah sesuai dengan kapasitas kemampuan penghasilanmu tadi yang 10.000 itu. Jadi kamu hanya boleh mengambil pinjaman atau kamu hanya boleh mengambil hutang itu di bawah 10.000, dan sebaiknya kamu hanya boleh mengambil 5.000 atau justru di bawah. Karena kalau kamu mengambil 10.000 atau mendekati 10.000, kamu akan setengah mati sendiri. Makan minummu bagaimana, transport harianmu bagaimana, pendidikan keluargamu bagaimana, sakitmu bagaimana, dan kebutuhan lain bagaimana. Akan susah. Jadi berpikirlah sebijak mungkin, dan yang paling penting, jangan bermimpi kaya, memiliki segala sesuatunya, popularitas dan sebagainya, dengan mengambil resiko yang terlalu besar. Tidak baik. Karena itu akan terlihat menyenangkan,
saat kamu merasa dirimu sudah hebat, tetapi sebenarnya orang lain merasa tersakiti, orang lain merasa terzolimi, atau orang lain merasa tidak nyaman dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kamu kan tahu ya, kita semuanya tahu bahwa kita hidup ini hanya dibekali umur ya 60-an tahun ya, 63 tahun, sisanya adalah bonus. Dan setelah itu kita mati. Apa yang kita bawa di alam kubur sana hanya sepenggal atau beberapa lembar kain putih, dan itu tidak berharga, ya paling mahal 300 ribu. Dan selain itu tidak ada. Sisanya hanya masalah amal dan dosa. Dan itulah yang kita bawa terakhir untuk menghadapi Tuhan ketika kita kembali nanti. Jadi untuk apa begitu? Popularitas? Untuk apa jabatan tinggi-tinggi? Untuk apa uang yang banyak? Dan segala sesuatu yang bersifat materi melimpah, tetapi itu sesuatu yang tidak memberikan dampak positif untuk kehidupan kita. Rasa bahagia tidak ada, selalu ada rasa tertekan, kemudian selalu ada rasa takut, menghindar, menghilang, ya, karena selalu dicari begitu ya. Kemudian orang melihat kita dengan mata sebelah, selalu disindir dan lain sebagainya. Jadi hiduplah dengan kesederhanaan, hiduplah dengan keaslian dirimu begitu. Keaslian diri itu maksudnya ya kau dengan dirimu sendiri, kamu yang tahu. Saya ini orangnya seperti ini, pendapatan saya hanya segini dalam sebulan, saya membiayai ini dan sebagainya, dan yang mampu atau yang bisa saya lakukan adalah hanya ini begitu. Jadi jangan bermimpi pegawai kita yang pegawai biasa, misalnya pegawai rendahan, jangan bermimpi berpendapatan seperti kepala bidang, kemudian memiliki rumah seperti kepala bagian, atau memiliki relasi seperti seorang bupati di sebuah daerah. Berlebihan. Kita wajib berusaha untuk terus meningkatkan potensi diri menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, ya, supaya kita lebih meningkat dalam segala hal, pengetahuan, kemudian pergaulan kita. Mungkin lebih dari itu adalah pendapatan kita akan terus meningkat. Dan apapun boleh kita lakukan selagi masih kita lakukan secara bertanggung jawab. Kita jujur, kita adil, dan yang paling penting berusaha terus dengan sabar, ikhlas, tanpa putus asa. Jadi dunia akan berakhir, teman. Dunia akan berakhir. Jadi tidak usahlah memaksakan untuk menjadi segalanya. Tidak usahlah memaksakan diri menjadi terlihat seperti yang terbaik di antara yang lain. Tetapi untuk mendapatkannya, menggunakan segala cara yang haram pun digunakan. Tidak boleh, tidak baik. Itu sesuatu yang semu. Jadi maksimalkan saja potensi dirimu, ikuti jalur dan prosedur yang ada, gunakan secara baik, secara bertanggung jawab semua fasilitas yang kamu punya, dan terus berusaha belajar, membaca buku-buku, atau mungkin bertanya ke orang-orang sukses, atau bertanya ke para alim ulama, orang-orang yang memiliki pengetahuan agama. Ya, berdoa. Dan sebagai muslim, salatlah. Ya, salatlah. Dan perbiasakan diri dekat dengan Tuhan, dan juga dekat dengan keluarga. Perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin dengan itu Tuhan akan memudahkan segala urusan supaya kamu bisa sukses.
tapi suksesnya dengan cara yang baik. Bukan berarti kamu meraih sukses dengan segala cara, di mana sebagian orang merasa tersakiti. Teman-teman bisa nangkap kayak apa maksud saya. Tetapi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Nanti saya berusaha untuk membuat video yang lebih baik lagi, spesifik, detail lagi. Tapi terima kasih ya sudah menonton. Dukung saya supaya channel ini terus berkembang dan baik. Subscribe ya, kemudian like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.